Halo, kembali ketemu bersama akun YouTube Hadi Siantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Ini nomor HP WhatsApp saya. Kalau Anda mau hubungi saya, 087873406915. Saya ulang ya nomor HP WhatsApp saya. 087873406915. Saya ulang ya nomor HP WhatsApp saya. 087873406915. eh Judul video saat ini adalah Resesi Ekonomi Tahun 2023. Tapi saya mau disclarekan dulu ya, bahwa saya ini bukannya pihak oposisi ya. Sampai detik ini saya ini adalah pendukung pemerintah Pak Presiden Joko Widodo sampai akhir jabatannya di pertengahan Oktober 2024. Itu komitmen saya mendukung Pak Jokowi sampai akhir jabatannya. Jadi walaupun mungkin ada beberapa yang saya kritik kebijaksanaan Pak Jokowi, tapi posisi saya adalah pendukung pendukung. Saya itu walaupun pendukung, tapi saya bukan penjilat. Kalau ada yang salah, saya ngomong salah. Kalau yang benar, saya puji. Karena kayak gitu. Karena tuh saya buzzer juga tidak dibayar. Oke? Tapi sebelumnya iklan dulu ya. Buat Anda yang punya lapak batu bara, saya ada kenalan ini mediator ya. Mediatornya ini dia ada langsung bayarnya langsung dari swasta Singapura. Dia mau beli batu bara Indonesia dalam jumlah berapapun juga. Jadi alurnya seperti ini ya, alurnya ya. Anda kirim sampel batu baranya ke saya, ya seperempat kilo boleh, setengah kilo boleh, sekilo boleh. Ya jangan banyak-banyak lah, seperempat kilo aja lah, kan juga nanti Anda kirim ke saya. Nanti pas sampai di tempat saya kemas ulang, lalu saya kirim langsung ke Singapura yang melalui mediatornya ini. Oke. Jadi saya ini adalah mediator kedua ya. Orang Singapura bayarnya, punya mediator orang Indonesia. Itu mediator pertama. Nah, saya ini mediator keduanya. Oke. Nanti melalui mediator keduanya ini saya akan kirim contoh sampel batu baranya. Nanti dari pihak Singapura akan teliti bener nggak sesuai dengan spek dan kalori dan kadarnya yang diinginkan oleh Singapura. Karena nanti pihak Singapura ini dari batu bara yang dari Indonesia ini akan dijual ke negara-negara Eropa Barat, karena memasukin bulan November, Desember, Januari, Februari itu kawasan benua Eropa itu memasuki musim salju. Sedangkan gas yang dari Rusia itu di stop sama pihak Rusia karena negara Eropa Barat itu mendukung Ukraina. Karena Rusia kan lagi berperang dengan Ukraina, maka di embargo itu negara-negara Eropa Barat. Negara Eropa Barat itu kayak Belanda, Belgia, Luxembourg, Prancis, Spanyol, Portugis, Inggris, dan kawan-kawannya itu di embargo. Dan mereka alternatif buat pembangkit listriknya itu selain nuklir ya, mereka beli batu bara, dan mereka lagi melirik ke Indonesia melalui sahabat Eropa Barat, yaitu dari negara Singapura kontak ke Indonesia, kontak ke saya, gitu cara alurnya. Oke, itu iklannya. Buat Anda yang ada yang punya batu bara boleh, tapi kirim dulu sampelnya. Ya jangan banyak-banyak lah, seperempat kilo nanti kirim ke saya. Nanti saya kemas ulang, saya kirim langsung ke pihak Singapura. Nanti pihak Singapura teliti, kalau misalnya kata benar-benar sesuai dengan keinginan dari Eropa Barat, pihak Singapura hubungin saya hubungin Anda.
Nah, nanti baru deh nego deh berapa yang Anda pengen jual batu baranya itu. Oke. Ini nomor HP WhatsApp saya 0878 7340 6915. Saya ulangi nomor HP WhatsApp saya 0878 7340 6915. Kalau mau Anda kirim pesan melalui WhatsApp saja ya. Oke. Itu iklannya. Oke. Judul video saat ini adalah resesi tahun 2023. Setahun sebelum corona, tahun pertama sebelum corona, tahun pertama pas pada saat sorry, tahun pertama pada saat corona saya pernah memposting di Facebook saya Wang Sugito ini saya udah Facebook bahwa akan ada resesi tahun 2023, tahun 2024. Saat itu memang saya udah sedikit mengetahui akan ada perang, tapi saya tidak bisa buka. Karena kenapa? Karena media sosial itu kan sensitif, apalagi ada undang-undang ITE kan. Makanya saya ingin negara Republik Indonesia rekrut saya, tapi rupanya negara Republik Indonesia belum tertarik rekrut saya. Makanya saya suarakan melalui waktu itu di akun Facebook saya Wang Sugito ya. Tapi posting saya dihapus. Tapi memang terbukti akan sedang 2023 2024 itu akan resesi besar. Dan ini memang coba Anda perhatikan, saya perhatikan ya. Saya kan tinggal di Makaliwe Grogol kan. Saya tinggal di Sesan City, maksudnya saya beraktivitas di daerah situ kan, di Grogol. Itu banyak rumah yang dijual. Banyak banget rumah dijual. Mungkin di kawasan Anda juga banyak juga rumah yang dijual ya. Dijual banyak sekali. Ini yang bahkan di daerah Nurdin itu tadi saya tanya sama tukang jahit ya kan, di daerah Nurdin tuh ada tukang jahit langganan saya. Kalau misal kata kancingnya lepas, saya minta tolong jahitin dia, si Jangkung. Itu ada satu rumah besar, rumahnya bagus loh, itu di dekat gereja GKI ya. Itu dijual. Saya iseng-iseng nanya, bang itu rumahnya berapa dijual? Si tukang ini, memang si tukang jahit ini banyak informasi. Dia bilang dengar-dengar sih 12 miliar. Wow. Padahal kalau hitung-hitungan saya ya, kalau nggak resesi, akan resesi ya, rumah itu lah kalau dijual, rumah itu laku seharga 24 miliar loh. Tapi mungkin karena lagi tahun 2023 itu akan resesi, pemilik rumahnya itu banting harga jadi 12 miliar. Rumahnya bagus loh, gede loh, 400 meter. Tapi saya bukan mediatornya ya. Kalau Anda mau beli boleh hubungi saya, nanti saya hubungi ke si tukang jahitnya ini. Oke. Jadi gitu, banyak sekali rumah-rumah yang dijual, banyak sekali tanah-tanah yang dijual. Saya harap sih pemerintah peka ya, saya harap ya, karena jangan sampai pemerintah negara Republik Indonesia dengan Presiden Pak Joko Widodo itu menerima laporan asal Bapak Senang ABS. Karena ini resesinya yang memang boleh dibilang karena penyumbang terbesarnya karena ini perang Rusia di Ukraina. Saya harap sih pemerintah peka ya. Saya harap ya. Ya dengan mengeluarkan stimulasi, dengan menerbitkan stimulasi, contohnya mengurangi pajak satu, kedua mengurangi tingkat suku bunga pinjaman gitu. Banyak sebenarnya stimulasi yang bisa dilakukan pemerintah. Terus memperbanyak zona bebas pajak. Seperti kayak di Batam kan tuh ada zona bebas pajak kendaraan, properti dan barang-barang mewah. Jadi kalau bisa kata memperbanyak zona bebas pajak itu yang buat item-item tertentu kayak properti, rumah, motor, barang-barang mewah, mungkin
itu akan mendongkrak daya beli ya, mungkin ya. Lalu mengundang investor-investor ya kan. Dan yang paling penting itu adalah pemerintah harus menerbitkan rancangan undang-undang demo karena saya lihat ya, walaupun banyak program yang menarik dari Presiden Republik Indonesia, para investor-investor dari luar negeri itu ogah menanamkan invest ke Indonesia karena Indonesia tuh apa-apa demo, apa-apa demo, apa-apa demo. Saya setuju dengan idenya, sebenarnya ini ide saya juga tapi saya memang belum ungkapkan ya. Idenya pejabat sementara gubernur Jakarta Pak Heru ya, yang sekarang ini pengganti ya, Pak Anies ya, dibuat taman demo. Jadi orang-orang yang demo itu demo di taman itu aja, nggak usah demo sampai melebar ke jalan-jalan. Saya harap sih ya, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota media, menyediakan minimal 5 tempat taman demo. Jadi orang-orang yang organisasi-organisasi mau demo aja di taman demo itu. Ya kan, jadi nggak mengganggu aktivitas misal kata lalu lintas ya kan. Saya punya rumah di Citaraya ya, rumah istri ya. Itu kalau demo itu macet itu. Di jalan dari pas tol belokan itu yang arah sampai itu demo tuh, kalau mereka demo macet itu. Orang Citra Raya, orang yang Balaraja pasti tahu lah ya kan, itu contoh salah satunya lah. Jadi saya harap pemerintah mulai peka menerbitkan stimulasi program ya kan, untuk mencegah, bukan mencegah ya, untuk mengurangi dampak dari resesi ekonomi ini. Walaupun IMF dan Bank Dunia sudah menyatakan bahwa Indonesia itu kebal dari resesi tahun 2023-2024. Tapi saya harap Indonesia tidak gede rasa GR. Karena kenapa? Resesi tahun 2003-2004 ini memang mengkhawatirkan. Kita harus jangan gede rasa. Walaupun Indonesia dipuji, Indonesia akan kebal. Kita belajar dari kasus COVID Corona ya. Awalnya kan, coba kita flashback ke belakang. Pejabat-pejabat kesehatan Indonesia bilang, oh Indonesia nggak bakal kena corona. Minum aja jamu empot-empot. Jamu empot-empot itu jamu jahe. Indonesia kaya akan sinar matahari. Tapi akhirnya apa? Kena juga corona Indonesia. Ada ratusan bahkan ribuan orang meninggal karena corona. Satu diantaranya adalah teman istri saya, ayahnya teman istri saya. Padahal badannya sehat sempurna, nggak makan daging, hidupnya sering beramal, tapi meninggal juga karena corona. Itu adalah salah satu kecerobohan pemerintah Indonesia saat itu, mensepelekan wabah corona. Ya, oh Indonesia nggak bakal kena corona. Siapa bilang semua orang kena corona? Bahkan Korea Utara pun kena corona. Ya kan? Sekarang ini 2023 akan berapa bulan lagi? Oktober, September, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi loh. Mau masukin tahun 2023, ini resesi ekonomi loh, udah siap menanti. Walaupun Bank Dunia dan IMF bilang Indonesia kebal dari resesi ekonomi, Indonesia jangan GR, jangan gede rasa. Indonesia harus mempersiapkan. Belajar dari kasus COVID Corona yang awal-awal itu. Oh, Indonesia nggak bakal kena COVID Corona, tapi akhirnya kena. Yang mati ya berapa? Ratusan orang, ribuan orang karena Corona. Baru Indonesia kelabakan. Gitu. Ayo Indonesia mulai sekarang persiapkan mengurangi pajak,
membikin taman demo di setiap provinsi dan setiap kota madya dan setiap kabupaten. Itu idenya, sebenarnya itu ide saya, tapi saya belum ungkapkan. Tapi sudah diungkapkan oleh pejabat gubernur sementara Jakarta, Pak Heru itu. Ya itu anggap aja itu idenya Pak Heru lah, idenya Gubernur Heru. Itu bagus idenya loh. Jadi setiap provinsi atau setiap kabupaten atau setiap kota madya itu ada taman demo. Jadi orang misal kata buruh mau demo, demo aja di taman demo, jangan demo di jalan raya mengganggu. Mahasiswa mau demo, demo aja di taman demo, nggak mengganggu jalan raya. Selama ini kan buruh atau mahasiswa mau demo atau siapapun mau demo mengganggu jalan raya dengan teriak-teriak, turunkan, turunkan, turunkan. Astaga, buat apa diturunkan? Pak Jokowi juga pasti akan turun kok setelah selesai jabatan. Oke. Jadi gitu membuat taman demo salah satu stimulasi. Karena dengan Indonesia ada taman demo itu, siapa tahu investor-investor asing tertarik masuk ke Indonesia, menanamkan modalnya ke Indonesia. Ya kan? Kayak Tesla. Saya yakin Tesla sebenarnya ingin menanamkan modal di Indonesia. Tapi mungkin Tesla juga hitung-hitungan, wah Indonesia ini sering demo nih. Apa-apa demo, apa-apa demo. Oke? Jadi banyak, ide saya banyak. Semoga itu ya, pemerintah mau dengar ide saya, oke? Sekian dan terima kasih. Hora seluruh dunia, hora seluruh dunia, hora seluruh dunia. Salam rahayu buat kitanya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata saya salah ya.